Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu, yaitu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat, atau dikenal sebagai Minggu Lektare atau Minggu Sukacita. Kita bersyukur karena sudah setengah jalan menjalani masa puasa dan pantang. Selama 3 minggu Prapaskah ini, kita sudah diajak merenungkan tentang keberdosaan dan keegoisan kita. Di tengah-tengah masa Prapaskah, kita diajak untuk merenungkan tentang kasih Tuhan yang membawa sukacita dan pengharapan di masa-masa penderitaan kita. Saudara terkasih, ada orang memandang Allah sebagai yang menghakimi, mengutuk, dan menghukum. Mereka yakin bahwa Allah menghukum mereka karena kesalahan-kesalahan masa lampau. Mereka melihat Allah sebagai seorang hakim yang kejam, yang menghukum mereka jika berbuat salah dan membalas mereka cepat atau lambat. Ini sama sekali bertentangan dengan gambaran Allah yang sangat mengasihi kita tanpa syarat dan sepenuhnya. Dalam Injil hari ini dikatakan dengan jelas bahwa dasarnya Allah mencintai kita. Dalam Injil dikatakan, Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan adalah membebaskan dan memerdekakan kita dari dosa-dosa. Ia ingin membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan yang tidak perlu, sehingga membuat kita merasa leluasa untuk mengasihi Allah dan sesama. Allah menginginkan kita untuk menjadi manusia seperti Yesus.
maka Allah tidak pernah berhenti mencintai kita. Bahkan ketika kita berbuat salah, Ia berbelas kasih. Meskipun berkali-kali tidak setia dan mengikuti segala dosa-dosa kita, tetapi Allah tetap menunjukkan belas kasih-Nya dengan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, Allah mencintai manusia sudah sejak awal dunia dijadikan. Cinta Allah kepada manusia mencapai puncaknya dengan dan melalui putranya Yesus Kristus, agar manusia dan dunia diselamatkan. Allah ingin agar kita selamat dan bahagia. Betapa rahasia cinta Allah yang sungguh luar biasa, sulit ditangkap oleh manusia, sulit dimengerti. Kita hanya diminta untuk terbuka hati, untuk rela dan siap sedia membalas kasih cinta Allah yang tak terhingga bagi kita manusia, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Betapa besar kasih Allah akan kita dan dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Allah melalui sikap dan cara hidup kita. Dengan kasih cinta kita yang ikhlas, jujur, penuh kepadanya, juga kepada sesama dan lingkungan di sekitar kita. Kita menjadi manusia terang yang hidup dalam terang, yang mencintai terang, melakukan hal-hal yang baik, mencintai satu sama lain dengan ikhlas dan jujur. Sebab Ia sendiri berkata, barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita dan dunia, maka semoga kasih kita kepada Allah dan sesama tidak pura-pura, tetapi tulus, jujur, dan setia. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Rahim, kasih-Mu begitu besar kepada kami demi dunia. Kami bersyukur dapat merasakan cinta-Mu. Semoga kami pun semakin mampu mencintai Engkau dan sesama kami melalui sikap hidup kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.